آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita akan masuk menjelaskan faedah atau faedah terkait tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, keimanan kepada takdir, bahwa di antara faedah yang menyempurnakan tentang keimanan kepada takdir sebutkan tentang mereka yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Baik, secara umum bahwa ada dua sekte yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Yang pertama disebut dengan Al-Jabariyah, yang kedua disebut dengan Al-Qadariyah. Inilah dua sekte yang mereka menyimpang dalam pembahasan At-Takdir. Baik, silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Bisa baca? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimahullah, fahadhihi sifatul mu'mini wa hadha huwal imanu bil qada'i wal qadari fa innal insana bil qada'i wal qadari fa innal imana bil qada'i wal qadari yufidul insana fi hadhihi al hayati wa yudhhibu anhu al khawfa wal wasawisa wal humuma wa adamul imani bil qada'i wal qadari yusibul insana bil khawari wad dha'fi wal wasawisi wal awhami wa kulli syai'in yukhifuhu fa hadha natijah fa hadha natijatu adamil imani bil qada'i wal qadari. Setelah disebutkan tentang bagaimana wajibnya seorang terkait dengan keimanan kepada takdir, yaitu seorang berikhtiar, dia menempuh sebab-sebab sambil dia menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh penulis, fahadihi sifatul mu'min, inilah sifatnya orang yang beriman. Wa hadha huwal imanu bil qada'i wal qadar, dan ini adalah hakikat daripada keimanan kepada takdir. Fa innal imana bil qada'i wal qadari yufidul insana fi hadhihi al hayah, karena keimanan kepada takdir ini tentunya akan memberikan faedah kepada manusia dalam kehidupannya. Faedahnya itu bukan sekedar di dunia saja, tapi faedahnya di alam barzakh, di hari kiamat kelak. Iya, dan faedahnya sangat besar. Seorang yang punya keimanan kepada takdir akan mewarnai kehidupannya. Hidupnya penuh dengan warna. Dia tidak pernah kecewa atas segala apa yang menimpanya. Dia senantiasa memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah dihantui dengan rasa takut, karena dia tahu bahwasanya apa saja yang dikerjakan pasti telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan membuat seorang muslim itu mendapatkan faidah ketika dia beriman kepada takdir. Wa yadhhibu anhu al-khawf wal wasawis wal humum, serta keimanan kepada takdir akan menghilangkan rasa takut, waswas dan gundah gulana. Sementara wa adamul imani bil qada'i wal qadari yusibul insana bil khawari wa dha'fi wal wasawis wal awham. Sementara tidak ada keimanan atau seorang yang tidak beriman kepada takdir,
Ini akan membuat manusia tersebut ditimpa, yusibul insana, manusia akan ditimpa dengan apa? Bil khawari, dengan kegelisahan, wa dha'fi, kelemahan, wal wasawis, waswas, wal awham, dan rasa sedih. Ini diantara efek samping dan dampak buruk bagi mereka yang tidak punya keimanan kepada takdir, atau dia punya keimanan namun keimanannya tidak sempurna. Maka wajib bagi seorang muslim dia menyempurnakan keimanannya terkait dengan takdir, disempurnakan keimanannya agar supaya hidupnya semakin berwarna. Dia senantiasa tidak dihantui dengan rasa takut, tidak tidak mudah terombang-ambing dengan arus dan yang lainnya. Wa kullu syai'in yukhifuhu fahada natiju adamil imani bin qada'i wal qadar. Atau dia akan tertimpa dengan segala sesuatu yang akan menghantuinya, atau dia akan ditimpa dengan segala sesuatu yang membuatnya takut, membuatnya khawatir. Iya. Dan ini merupakan natijah, hasil atau efek samping daripada tidak beriman kepada takdir, iya, yang baik atau yang buruk. Baik, kemudian lanjutkan. ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر وأن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم. Itu dibaca hamzah apa itu? Hamzah apa namanya? Hamzah wasal namanya. Hamzah wasal itu adalah hamzah yang tidak dibaca ketika bersambung dengan huruf ba atau waw atau yang lainnya. Jelas? Adapun hamzah qata', hamzah yang tetap dibaca walaupun bersambung dengan huruf yang lain. Jelas? Seperti alif pada auhayna, kalau bersambung dengan waw tetap dibaca alif yang wa auhayna. Adapun di sini hamzahnya disebut hamzah al-wasl. Maka ketika bersambung dengan huruf dia tidak dibaca. Bi ikhtiyarihim, demikian. Bi ikhtiyarihim. Terus bi ikhtiyarihim laisu mujbarina 'alaiha. Baik. Maka wajib bagi setiap hamba, ini wajib sifatnya aini, wajib kepada setiap individu kaum muslimin, bahkan setiap hamba, iya, untuk beriman kepada takdir, an yu'mina bi anna al-ibada lahum af'alun yaf'alunaha bi ikhtiyarihim. Apa kewajiban bagi seorang hamba terkait dengan keimanannya kepada takdir? Dia pula harus mengimani bahwasanya hamba tersebut mereka mengerjakan dari apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan keinginannya. Iya. Pekerjaan yang mereka kerjakan itu berdasarkan keinginan mereka. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keinginan kepada hamba tersebut. Bahkan seorang hamba itu bukan sekedar diberikan keinginan saja. Hamba ini diberikan dua perkara yang dengannya mereka bisa mengerjakan dari apa yang mereka inginkan. Yang pertama iradah, keinginan, dan yang kedua al-qudrah, kemampuan. Dengan dua perkara ini lantas manusia siapapun itu bisa mengerjakan dari apa yang diinginkan. Namun ingat, dari dua perkara ini, iradahnya manusia atau qudrahnya, keinginannya dan kemampuannya, itu semuanya di bawah kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia punya keinginan, tapi keinginan mereka di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia punya kemampuan, tapi kemampuan mereka di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan artinya seorang itu beriman kepada takdir, iya, lantas dia menafikan bahwasanya hamba tidak punya keinginan sama sekali. Dia meyakini bahwasanya hamba itu tidak punya kemampuan untuk bertindak, seperti keyakinan daripada al-Jabariyah. Mereka yang mengatakan bahwasanya manusia dalam kehidupan dunia ini layaknya seperti kapas yang diterbangkan angin. Kapas tersebut dia berjalan sesuai daripada arah angin tersebut, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Kata mereka, manusia demikian juga. Mereka berjalan di dunia ini atas dasar kehendak Allah.
Mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Mereka berzina, kata mereka itu takdir Allah. Mereka meninggalkan salat, kata mereka itu takdir Allah. Mereka mencuri, kata mereka itu takdir Allah. Disebutkan oleh Syekhuna Fahad yang baru saja datang ke Ma'had Sunnah bahwa di antara penyimpangan daripada Al-Jabriyah dan madhab Al-Jabriyah dalam pembahasan takdir merupakan madhab seburuk-buruk madhab dalam pembahasan takdir. Bahkan kata beliau, madhabul hamqa, madhab Al-Jabriyah adalah madhab yang membodohi manusia. Hampir setiap dari manusia tidak bisa menerima daripada pemikiran Al-Jabriyah. Tak ada yang bisa menerima. Kenapa? Sampai sekalipun orang Al-Jabriyah, mereka tidak mampu, tidak bisa menerima pemikiran mereka. Disebutkan oleh contohnya Syekhuna Al-Fahad hafizahullah ta'ala bahwa ada seorang lelaki ada seorang lelaki yang berpemahaman Al-Jabriyah. Saya sampaikan dulu bahwa orang Al-Jabariyah itu yang berkeyakinan bahwasanya manusia mereka tidak punya kehendak, tidak punya keinginan. Mereka berbuat kemaksiatan, berbuat kebaikan itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini lelaki ini dia punya pemahaman demikian bahwa manusia layaknya sebuah kapas diterbangkan oleh agen Al-Jabariyah. Ketika dia melihat istrinya berpergian dan terlambat pulang di malam hari, maka istrinya pun datang dan sangat telat kedatangannya. Lantas ditanyakan oleh suaminya, dari mana engkau wahai istriku? Maka istrinya mengatakan, Zainal itu, saya baru saja berzina. Leish, kenapa kamu berzina? Majburah, saya Jabariyah, saya tidak punya kemampuan, katanya. Coba lihat akibat perbuatan, akibat pemikirannya sendiri, sehingga istrinya berbuat daripada zina, hasil daripada pemikiran yang buruk tadi. Kalau engkau wahai suamiku mengatakan bahwasanya kita manusia majburah, terpaksa, dan kita tidak punya keinginan, maka saya berzina juga bukan keinginan saya. Saya tidak punya kemampuan, bukan keinginan saya. Allah yang takdirkan saya untuk berzina. Apa yang dibikin oleh laki tersebut? Terdiam 1000 kata, menunjukkan bahwasanya pemikiran daripada Al-Jabariyah tidak ada seorang pun yang bisa menerimanya. Sampai sekalipun orang Al-Jabariyah sendiri tidak bisa menerimanya. Maka dari sini kita melihat bahwa pemikiran yang benar dalam pembahasan takdir adalah pemikiran yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka betul meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi atas dasar kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga berikan keinginan kepada manusia. Iya. Allah berikan kemampuan kepada manusia. Dengan keinginan dan kemampuan tadi sehingga manusia bisa mengerjakan dari apa yang mereka inginkan. Namun sekali lagi diingat bahwasanya keinginan dan kemampuan manusia di bawah kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita melihat ada manusia yang berencana ingin melakukan sesuatu namun tidak bisa mengerjakannya. Kenapa? Itu semuanya menunjukkan bahwasanya manusia hanya bisa berencana, hanya bisa berkeinginan, dan semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya tidak ada alasan pada hari kiamat kelak mereka-mereka yang berzina, mereka-mereka meninggalkan kewajiban, mereka yang terjatuh dalam perbuatan dosa, mereka tidak bisa menyalahkan Allah. Mereka tidak mampu mengatakan, ya Allah, ini kan kamu takdirkan, ya Allah. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada mereka keinginan dan kemampuan. Iya. Dan itu sangat nyata. Dan kita rasakan setiap dari manusia pasti secara naluri diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan dan kemampuan. Seperti contoh yang sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa apabila manusia diperhadapkan dengan dua perkara yang baik dan buruk, ada air putih dan ada air racun, secara nalurinya manusia pasti akan memilih air putih daripada racun tersebut. Itu merupakan bukti yang sangat nyata bahwa manusia punya keinginan dan punya kemampuan. Jelas ya? Baik. Walaisu mujbarina 'alaiha, dan manusia itu bukanlah majburah, bukanlah yang hal terpaksa. Manusia itu bukan layaknya sebuah kapas, oh tidak. Mereka berjalan dalam kehidupan dunia
mereka punya kehendak, punya keinginan, dan mereka diberikan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lanjut. فهو يؤمن أو يكفر أو يصلي أو يترك أو يصوم أو يفطر هو الذي يفعل هذا. Maka mereka ketika mengerjakan, mereka beriman, mereka kafir, mereka salat, mereka meninggalkan salat, mereka berpuasa atau mereka berbuka, mereka yang mengerjakannya secara hakikat. Mereka yang mengerjakannya secara hakikat. Falladhi yubashiru huwal ibadah. Itu bahasa Arabnya. Yang mengerjakan secara langsung perbuatan tersebut adalah hamba. Yang mengerjakannya adalah hamba. Yang bersangkutan adalah hamba itu sendiri. Tapi siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Lebih sederhananya, mengangkat botol ini, saya yang mengerjakannya, saya yang berbuatnya, saya yang mengangkatnya. Tapi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, melalui kehendak yang Allah berikan kepada saya. Iya, melalui kemampuan yang Allah berikan kepada saya. Dan sebelumnya, terlebih dahulu Allah sudah mentakdirkannya. Jelas? Jadi semua apa yang dikerjakan oleh manusia itu semuanya mereka yang mengerjakannya. Iya, mereka yang mengerjakannya, mereka yang berbuat, mereka yang secara langsung, iya, yang mengerjakannya, kemudian Allah yang mentakdirkannya. Baik, lanjut. فيثاب على الطاعة ويعاقب على المعاصي لأنها أفعاله فهو لا يعاقب على القضاء والقدر إنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته فهو يقدر على أن يقوم ليصلي الفجر ويقدر أن ينام ويترك صلاة الفجر. Baik, fayusabu ala ta'ati wa yu'aqabu ala al-ma'asi. Lantas kenapa kita katakan bahwa manusia ketika berbuat sesuatu maka mereka lah yang mengerjakannya secara langsung? Kenapa demikian? Karena dengan perbuatan itu mereka akan mendapatkan pahala atau mendapatkan siksaan. Karena mereka mengerjakan secara langsung. Contohnya ada seorang yang berzina, siapa yang mengerjakannya? Hamba itu sendiri. Maka dengan perbuatannya dia pantas mendapatkan siksaan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau seandainya semua manusia tersebut berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak punya kemampuan, mereka tidak punya keinginan, maka ketika Allah memberikan hukuman kepada manusia, memang itu zalim, betul zalim. Tapi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Kenapa demikian? Karena Allah telah berikan kemampuan kepada manusia dan diberikan keinginan kepada manusia. Maka ketika Allah menghukum kepada manusia yang berbuat dosa, Allah tidak zalim. Iya, Allah tidak zalim. Atau Allah memberikan pahala kepada manusia, itu bentuk kesempurnaan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Lanjut. Wa huwa yaqdiru ala an yaquma liyusalli al-fajr wa yaqdiru an yanama wa yatruka salata al-fajr. Maka hamba tersebut mereka mampu untuk mengerjakan salat subuh, dan mereka juga mampu untuk tidur dan meninggalkan salat subuh. Dengan kemampuan tadi itu, dengan kemampuan manusia mereka bisa mengerjakan salat subuh, dan mereka juga mampu untuk tidur dan meninggalkan salat subuh. Iya, lanjut. يقدر أن يصوم رمضان ويقدر أن يترك صيام رمضان ويقدر أن يمنع نفسه من الفواحش ويقدر أن يترك نفسه مع الفواحش كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته والله أعطاه الإرادة وأعطاه المشيئة وأعطاه الاختيار أن يفعل أو لا يفعل ولذلك المكره ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار وكذلك المجنون ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء
لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ. Baik. Yaqdiru an yasuma ramadhana, dan hamba itu mereka juga mampu untuk berpuasa Ramadan. Iya. Wa yaqdiru an yatruka siyama Ramadan, dan mereka juga mampu untuk meninggalkan puasa Ramadan. Iya. Wa yaqdiru an yamna'a nafsahu minal fawahish, dan manusia itu sendiri mereka mampu juga untuk menahan diri mereka tidak berbuat kejian. Wa yaqdiru an yatruka nafsahu ma'al fawahish, dan mereka juga mampu untuk membiarkan diri mereka terjatuh dalam kekejian, perzinahan. Kullu syai'in huwa yaqdiru alaihi bimasyiatihi wa iradatihi, maka segala sesuatunya hamba tersebut punya kemampuan, diiringi dengan apa? Kehendak manusia dan keinginannya mereka. Wallahu a'tahu al-iradah, sementara Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka keinginan itu. Iya. Wa a'tahu al-masyiah, dan juga Allah berikan kehendak kepada mereka. Wa a'tahu al-ikhtiyara an yaf'ala aw la yaf'al, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada manusia, apakah mereka mengerjakan ataukah mereka meninggalkan. Iya. Walidzalika al-mukrahu laisa alaihi syai', oleh karenanya orang yang terpaksa itu tidak berhak untuk dihukum. Orang yang terpaksa itu tidak berhak untuk dihukum. Tapi nyatanya manusia, kenapa mereka dihukum? Karena mereka punya kehendak, karena mereka punya keinginan. Andai kata manusia tersebut mereka terpaksa untuk berbuat zina, berbuat ini, berbuat dosa, maka tidak pantas mereka diberikan hukum. Karena mereka tidak punya keinginan, tidak punya kemampuan, karena mereka terpaksa. Tapi karena mereka telah diberikan kehendak, keinginan, kemampuan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, itu bukan kezaliman, dan itu pantas atas perbuatan mereka, pantas akibat dari perbuatan mereka. Li'annahu laysa lahu ikhtiyarun, kenapa orang yang terpaksa tidak bisa diberikan hukuman? Karena mereka tidak punya kehendak. Iya, mereka tidak punya kehendak. Wa kadzalikal majnunu laysa 'alaihi syai', demikian pula orang yang gila, orang yang kurang waras, mereka juga tidak berhak untuk dihukum, dan mereka tidak punya dosa. Kenapa? Li'annahu laysa lahu ikhtiyarun, karena mereka tidak punya kehendak juga, mereka tidak punya keinginan, mereka tidak punya kemampuan. Iya, akal mereka sudah menjadi hilang sehingga mereka berbuat tersebut dan mereka tidak sadar. Mereka tidak punya kehendak untuk meninggalkan, untuk berbuat ini, karena kewarasan mereka sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya pada hari kiamat orang yang gila tadi, orang yang sudah tidak waras, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Sebelum mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu mereka diberikan ujian. Bagaimana bentuk ujiannya? Allah perintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, atau masuklah kalian ke dalam neraka. Jikalau mereka mentaatinya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang gila ini pada hari kiamat mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian akan diperintahkan kepada mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jikalau seandainya mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Namun jikalau mereka tidak mentaati Allah, ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka? Nah, disitulah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu menunjukkan bahwasanya orang yang gila pada saat hari kiamat mereka ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berhak mendapatkan surga atas ketaatan tersebut. Paham di sini? Orang yang gila ini pada hari kiamat akan diuji oleh Allah. Dengan sebuah ujian dikatakan kepada mereka, masuk kalian ke dalam neraka. Jikalau mereka taat, maka dengan ketaatan itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Dan jikalau mereka mempertanyakan atau mereka membantah bahkan, maka dengan hal tersebut mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya untuk orang gila, al-majnun, orang yang tidak waras, mereka di dunia tidak ada dosanya, tapi kelak di kemudian hari akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian lanjut. Fala budda minal imani bihadza
أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة لا كما تقوله الجبرية إن العباد مجبورون ومحركون فقط ليس لهم اختيار ولا كما تقول المعتزلة إن الله ليس له قضاء وقدر وإنما العباد يستقلون بأفعالهم. Baik. Kata penulis hafizahullah ta'ala, fala budda minal imani bihada annahu ma'al imani bin qada'i wal qadari nu'minu bi anna al-ibada lahum af'alun wa lahum iradatun wa lahum masyiatun la kama taquluhu al-jabriyah, bahwa seharusnya, kata beliau, selain daripada seorang beriman kepada takdir, maka juga dia harus beriman bahwasanya hamba tersebut punya kehendak, punya keinginan. Tidak seperti apa yang diucapkan oleh Al-Jabariyah. Ini satu sekte dalam tubuh kaum muslimin yang menyimpang dalam pembahasan takdir. Al-Jabariyah ini adalah sebuah penamaan diambil daripada pemikiran mereka. Ini perlu antum tahu juga bahwa sekte-sekte yang menyimpang dalam tubuh agama Islam, dalam tubuh kaum muslimin, ada dua bentuk. Terkadang penamaan mereka diambil dari pemikiran mereka, seperti Al-Qadariyah. Al-Qadariyah dinamakan Al-Qadariyah karena mereka punya pemikiran menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pemikiran mereka itulah sehingga mereka dikatakan Al-Qadariyah. Satu. Yang kedua, terkadang ada sekte yang menyimpang dalam tubuh kaum muslimin dan diberikan nama kepada mereka atas dasar penyimpangan mereka, atas dasar perbuatan mereka yang menyimpang, seperti Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini sebuah nama yang disematkan kepada Wasil bin Atha. Dia merupakan murid daripada Al-Hasan Al-Basri. Namun ketika Al-Hasan Al-Basri menyampaikan tentang asma wa sifat, lantas dia langsung berdiri meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri. Meninggalkan majlis ilmu dalam bahasa Arab disebut i'tizal, meninggalkan. Maka Wasil bin Atha yang meninggalkan majlis Al-Hasan Al-Basri karena pembahasan sifat. Semua pemikiran yang sama dengan Wasil bin Atha disebut dengan Al-Mu'tazilah. Karena perbuatan tadi, perbuatan Wasil bin Atha, dia meninggalkan majlis. Jelas ya? Iya. Kemudian yang yang ketiga seperti Al-Khawarij juga. Al-Khawarij ini adalah sebuah penamaan kepada sekelompok manusia yang mereka keluar dari pemerintah, keluar dari ketaatan. Maka setiap perbuatan yang mengarah kepada pemberontakan kepada pemerintah disebut dengan Al-Khawarij. Jelas ya? Ini asal usul daripada penamaan Al-Jabariyah. Baik, Al-Jabariyah bagaimana pemikiran mereka? Mereka mengatakan innal ibada mujbaruna wa muharrakuna faqat. Laisa lahum ikhtiyarun. Sesungguhnya hamba itu mereka majbur, mereka terpaksa. Dan mereka yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang digerakkan oleh Allah. Seakan-akan mereka mengatakan ketika saya berbuat dosa, Allah yang menggerakkan saya. Allah yang mengatur saya, Allah yang menggerakkan saya, Allah yang takdirkan saya tidak punya kehendak. Itu menurut ucapan mereka. Iya. Dan saya katakan bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling buruk dan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Bahkan orang Al-Jabariyah sendiri tidak bisa menerimanya. Seperti kisah yang telah kita sampaikan tadi. Iya. Wala kama taquluhu Al-Mu'tazilah. Kelompok yang kedua yang menyimpang dalam pembahasan takdir adalah Al-Mu'tazilah atau Al-Qadariyah. Sama saja pemikiran mereka. Jadi semua pemikiran yang bersifat menentang daripada takdir Allah disebut dengan Al-Qadariyah. Dan memang kebetulan Al-Mu'tazilah ini juga ada kemiripan dengan Al-Qadariyah. Sama-sama menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Mu'tazilah dan Al-Qadariyah itu sama dalam pembahasan takdir, sama-sama menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Mereka mengatakan anna Allah Azza wa Jalla laisa lahu qada'un wala qadarun
wa innamal ibadu yastaqilluna bi af'alihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya takdir sama sekali. Iya, Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menentukan, Allah yang tidak mengatur. Iya, maka manusia ketika berbuat sesuatu, hamba itulah yang berbuat dan tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat botol ini, kata mereka, ini karena perbuatan saya. Iya, karena perbuatan manusia. Allah tidak mentakdirkan, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut ucapan mereka. Dan sepakat para ulama, kelompok yang seperti ini kafir, keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena mereka sejatinya telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk mengatur hamba-hambanya, tidak mampu untuk mengurusi hamba-hambanya, tidak mampu mentakdirkan hamba-hambanya. Jelas? Iya. Wa humul ladzina yakhluquna af'alahum biqudratihim laysa bi iradatillah. Dan al-qadariyah ini seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Al-qadariyah adalah majusinya umat ini. Diketahui bersama bahwasanya orang-orang majusi itu adalah orang-orang yang berkeyakinan, iya, atau mereka yang menyembah api. Mereka yang berkeyakinan bahwasanya dalam alam semesta ini ada dua pencipta. Yang pertama, lambang putih itulah yang yang menciptakan kebaikan. Jelas ya? Kemudian lambang hitam itulah yang menciptakan keburukan. Jadi sejatinya kalau antum melihat lambang daripada atau simbol daripada orang-orang Korea itu sebenarnya simbol daripada al-Majusi. Ada hitam putihnya tuh. Itu merupakan keyakinan daripada orang-orang Majusi. Yang mereka mengatakan bahwasanya lambang putih adalah yang menciptakan kebaikan, sementara lambang hitam itulah yang menciptakan keburukan. Nah, kenapa al-Qadariyah disamakan dengan Majusi? Bahkan saya katakan Qadariyah jauh lebih parah daripada Majusi. Dari sisi mana? Kalau al-Qadariyah mereka menetapkan adanya dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itulah lambang putih dan lambang hitam. Lambang putih menciptakan kebaikan, lambang hitam menciptakan keburukan. Sementara al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa semua hamba, setiap hamba menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi siapa yang lebih parah? Siapa yang lebih parah? Al-Qadariyah lah jauh lebih parah. Karena secara konsekuensi dari ucapan al-Qadariyah ini, mereka menyatakan bahwasanya hamba tersebut mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi mengatakan tentang al-Qadariyah, al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Seperti disebutkan oleh Syekhuna Fahad hafizahullah taala, bahwa walaupun hadis ini dari sisi sanad ada kelemahan tapi maknanya benar, kata beliau. Dari sisi sanad ada kelemahan tapi dari sisi makna benar adanya. Bahwa al-Qadariyah itu majusinya umat ini. Jelas ya? Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Kita break sejenak dulu untuk mengerjakan salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Hamba ini ketika melakukan sesuatu mereka dalam keadaan terpaksa dan mereka tidak punya keinginan sama sekali. Kemudian kelompok yang kedua, al-Mu'tazilah al-Qadariyah. Mereka yang sama sekali menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak punya kehendak, tidak mentakdirkan dan tidak tidak ada sangkut paut dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut mengerjakan suatu perkara. Baik, kemudian kita penulis hafizahullah taala, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala hafizahullah ta'ala, fal mu'tazila wal jabariyatu ala tarafi naqid, amma ahlus sunnati wal jama'ati fahum mu'tadiluna fi hadha, yaquluna Allahu jalla wa ala qaddara al asya walakinnahu a'tal ibada al ikhtiyar wal masyi'ata wal iradata wal qudrata ala al fi'li aw tark. Qala ta'ala, inna sa'yakum la syatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra
wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Baik. Kata beliau hafizahullah taala, humul ladzina yakhluquna af'alahum biqudratihim laysa bi iradatillah wala biqada'illahi wa qadarihi. Wal mu'tazilatu wal jabariyatu ala tarafai naqid. Kata beliau bahwa Mu'tazilah dan Jabariyah adalah dua kelompok yang bertolak belakang. Adalah dua kelompok yang bertolak belakang. Iya, kenapa bertolak belakang? Yang pertama, Al-Mu'tazilah terlalu berlebihan dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlebihan sehingga mereka menafikan kehendak dan keinginan manusia. Mereka mengatakan bahwa semua yang terjadi itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas dasar takdirnya Allah. Sampai-sampai mereka menafikan kehendaknya manusia. Berarti secara otomatis mereka berlebihan dalam menetapkan takdir. Yang kedua, siapa tadi yang pertama? Siapa tadi yang pertama? Al-Jabriyah. Al-Jabriyah ya. Yang kedua Al-Mu'tazilah, Al-Qadariyah. Mereka yang ekstrim dalam menetapkan kehendak makhluk. Iya. Jadi kedua kelompok ini sangat bertolak belakang. Yang satunya ekstrim dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Jabriyah. Yang satunya ekstrim juga dalam menetapkan kehendak manusia. Seakan-akan manusia tersebut mereka lah yang berbuat, kemudian tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Amma ahlus sunnati wal jamaati fahum mu'tadiluna fi hada. Adapun ahlus sunnah mereka sangat-sangat moderat. Mereka pertengahan dalam pembahasan takdir. Bahkan saya katakan bukan cuma dalam pembahasan takdir saja. Iya. Dalam 5 pembahasan yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang merupakan karakter ahlus sunnati wal jamaah, mereka berada dalam pertengahan dari sekian banyak kelompok yang menyimpang. Yang pertama dalam pembahasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlus sunnah mereka berada dalam pertengahan antara orang Syiah dan orang-orang Al-Khawarij. Orang Syiah yang mereka terlalu mengkultuskan daripada ahlul bait, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mengkafirkan kebanyakan daripada para sahabat. Yang kedua Al-Khawarij yang mereka terlalu ekstrim dalam mengkafirkan para sahabat, sehingga hampir semua para sahabat mereka kafirkan dan mereka bunuhi. Iya. Kemudian pembahasan yang kedua, pembahasan iman. Ahlus sunnati wal jamaah mereka berada dalam pertengahan dalam pembahasan iman antara dua kelompok yang menyesatkan. Yang pertama ada kelompok namanya Al-Mu'tazilah. Iya. Kemudian yang kedua ada namanya Al-Jahmiyah. Iya. Al-Mu'tazilah dalam pembahasan iman mereka mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar diucapkan di lisan saja. Iya. Al-Jahmiyah mereka mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar keyakinan dalam hati. Subhanallah. Konsekuensi ucapan daripada Al-Mu'tazilah bahwa iman hanya sekedar ucapan di lisan mengharuskan bahwasanya orang munafik mereka beriman. Sebab orang munafik juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti konsekuensi ucapan daripada Al-Mu'tazilah bahwa orang munafik juga beriman. Kaum musyrikin di masa dahulu juga beriman. Karena mereka meyakini, mereka ucapkan dengan lisan mereka bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Tapi tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya kaum musyrikin di masa dahulu mereka beriman. Tidak ada. Orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar keyakinan dalam hati. Lebih parah lagi, mengharuskan dari ucapan mereka syaitan, iblis, alaihim la'natullah semuanya beriman. Sebab mereka juga dengan sebejat-bejatnya mereka tetap meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka dalam hati mereka. Mereka meyakini, mereka mengimani bahwasanya Allah yang memiliki kudrah, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur mereka. Itu kan keyakinan dalam hati.
Jadi bahkan keyakinan mereka ini atas dasar keyakinan daripada Al-Jahmiyah mengatakan iman hanya sekedar keyakinan dalam hati, mengharuskan bahwa Fir'aun orang yang paling bejat dalam kehidupan dunia juga beriman. Sebab Fir'aun sebejat-bejatnya dia masih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau mereka dia yakini dalam di lisannya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Adapun Ahlus Sunnah mereka berada dalam pertengahan. Iya. Mereka mengatakan bahwasanya iman harus terangkai dengan 3 perkara. Ucapan di lisan, keyakinan dalam hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Kemudian pembahasan ketiga ini pembahasan takdir. Ahlus Sunnah mereka berada dalam pertengahan antara 2 kelompok yang menyesatkan tadi. Siapa yang pertama? Al-Jabariyah, dan yang kedua Al-Qadariyah. Baik. Kata beliau, yaquluna, mereka mengatakan, siapa itu? Ahlus Sunnah. Allah Jalla wa Ala qaddara al-asya' walakinnahu a'ta al-ibada al-ikhtiyara wal-masyi'ata wal-iradata wal-qudrah. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatunya. Betul, Allah takdirkan semuanya. Kebayangkan siapa yang takdirkan? Allah yang takdirkan. Keburukan siapa yang takdirkan? Allah. Perhatikan sini. Kebayangkan keburukan memang betul Allah yang mentakdirkan. Tapi untuk manusia jangan sekali-kali mereka mentakdirkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Min babil adab. Untuk menjaga adab kita kepada Allah, maka jangan kita menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, terjadi maksiat ini, terjadi tsunami ini karena Allah yang mentakdirkan. Betul Allah mentakdirkan, tapi karena perbuatan manusia. Katakan demikian. Oh, ini tsunami ini memang karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia sehingga Allah takdirkan terjadi musibah. Jadi untuk keburukan jangan sekali-kali disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu metode Al-Quran dalam menetapkan pembahasan takdir. Akan sangat banyak kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan keburukan, Allah tidak menyadarkan kepada dirinya. Contohnya, ini faedah saya dapatkan dari Syekhuna Fahad bin Sulaiman Al-Fuhaid hafizahullah taala ketika beliau menyebutkan tentang surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim apa penafsirannya? Ditafsirkan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini kan kebaikan. Ketika kebaikan tersebut Allah sandarkan kepada dirinya. Iya. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Allah tidak mengatakan bukan jalannya yang orang yang Allah murkai mereka. Tapi dikatakan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai. Walau dhalin, dan bukan juga orang yang sesat. Dan dikatakan Allah yang menyesatkan mereka. Coba lihat bagaimana indahnya bahasan Quran untuk menyebutkan pembahasan yang buruk atau perkara-perkara yang buruk. Biasanya Allah tidak menyadarkan pada dirinya. Maka demikian seorang hamba ketika dia menyebutkan keburukan, jangan sekali-kali dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul segala sesuatunya Allah yang mentakdirkan, baik buruknya Allah yang memang takdirkan. Tapi kita selaku manusia sebagai hamba Allah, jangan sekali-kali menisbatkan keburukan kepada Allah. Tapi katakan keburukan tersebut atas dasar manusia. Ketika mereka mengerjakan keburukan, kemudian Allah timpakan musibah atas dasar perbuatan mereka. Ini saya melarat, ini saya rugi, saya bangkrut. Allah takdirkan. Jangan. Memang karena perbuatan saya, karena dosa saya sehingga Allah takdirkan saya bangkrut. Paham di sini? Demikian. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa kepada Allah di sebuah doa yang pernah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, keburukan tidak disandarkan kepadamu. Itu diantara dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa keburukan tersebut tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala min babil adab, sebagai bentuk adabnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata beliau hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatunya,
Akan tetapi a'tal ibadah al-ikhtiyara, dialah yang telah memberikan kepada semua hamba ikhtiar, diberikan pilihan kepada manusia. Mereka bisa memilih antara baik yang buruk, antara sunnah dan bid'ah, antara tauhid dengan syirik. Tinggal mereka pilih antara kekufuran dan keimanan. Diberikan pilihan kepada mereka, ini baik, ini buruk, silahkan jalani. Ini ibadah, ini kemaksiatan, silahkan jalani. Diberikan pilihan kepada manusia. Iya. Wal masyi'atu wal irada wal qudrah. Dan manusia juga diberikan kehendak, keinginan dan kemampuan. Nah, dengan 4 perkara tadi inilah manusia bisa mengerjakan dari apa yang mereka inginkan. Iya. Wal qudratu 'ala al-fi'li aw at-tark. Mereka diberikan kemampuan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Lail, inna sa'yakum lasyatta. Apa sebelum ayat ini? Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Dalam sebagian qiraah, itu qiraah Abdullah bin Mas'ud, wadh-dhakari wal untha. Itu qiraah thabit daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadh-dhakari wal untha. Itu qiraahnya Abdullah bin Mas'ud, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan disahihkan oleh para ulama. Tapi qiraah yang sampai kepada kita adalah wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha. Apa setelahnya? Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa. Kata Allah, sesungguhnya perbuatan kalian, amalan kalian lasyatta, berbeda-beda, sangat banyak. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang kufur, ada yang baik, ada yang berbuat buruk, ada yang mengerjakan salat, ada yang meninggalkan salat, ada yang taat kepada Nabi, ada yang kufur kepada Nabi. Itu maksud daripada ayat ini. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan amalan kalian sangatlah beraneka ragam. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun mereka yang memberi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan daripada al-husna. Banyak penafsiran daripada al-husna di sini. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah al-jannah. Dia membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua yang disebutkan oleh ulama ahli tafsir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa saddaqa bin husna, dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Jelas ya? Baik. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa. Kata para ulama juga, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai bentuk pujian kepada beliau, bahwasanya maksud daripada ia memberi dan bertakwa itu adalah Abu Bakar Siddiq. Iya. Karena memang dikenal di antara sahabat yang paling sering memberi, sering berbagi, sering membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya ayat ini memberikan pujian kepada beliau. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bin husna, dan dia membenarkan surga atau membenarkan kalimat la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lin yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Iya. Fa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa bersombong, wa kadzdzaba bin husna, dan dia mendustakan al-husna dengan dua tafsiran yang telah kita sebutkan, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan untuknya jalan-jalan kesulitan. Iya. Sisi pendalilan daripada ayat ini akan disebutkan oleh penulis. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وهذا فيه رد على الجبرية الذين ينفون أفعال العباد واختيارهم وما عليه أهل السنة ينفون أفعال العباد واختيارهم. Betul. واختيارهم sebagai ma'tuf kepada af'al. Berarti dia mansub juga, mansub sebagai ma'tuf. وما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة.
wa huwa al-i'tidalu bainal jabariyati wal qadariyah. Baik, kata beliau ayat ini terdapat bantahan kepada Al-Jabariyah. Apa pendapatnya Al-Jabariyah tadi? Pendapatnya Al-Jabariyah tadi yang mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak. Mereka di dunia ini dalam keadaan terpaksa katanya. Berbuat ini terpaksa, berbuat ini terpaksa. Ayat ini sebagai bentuk bantahan kepada mereka, yang mereka menafikan perbuatan hamba dan mereka menafikan kehendak hamba. Dari sisi mana? Allah yang menetapkan bahwa manusia punya amalan yang sangat banyak. Inna sa'yakum lasyatta. Allah sandarkan amalan tersebut kepada hamba, menunjukkan bahwa hamba punya keinginan, punya kehendak, punya kemampuan. Makanya Allah nisbatkan amalan tersebut kepada hamba itu sendiri. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu beraneka ragam, kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ayat berikutnya juga sebagai bentuk bantahan. Allah katakan fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, menunjukkan bahwa manusia itu, mereka yang mengerjakan. Mereka punya kehendak, mereka punya keinginan, sehingga mereka bisa memberi. Iya. Dan seterusnya sampai ayat yang disebutkan oleh penulis, semuanya bentuk bantahan kepada Al-Jabriyah. Kata beliau, wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaati huwa muqtada al-Qur'ani was sunnah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mereka berada di atasnya, itulah merupakan konsekuensi daripada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Wa huwa al-i'tidalu bainal jabariyati wal qadariyah. Dan mereka ahlus sunnati wal jamaah berada dalam pertengahan antara dua kelompok yang menyesatkan. Yang pertama al-jabariyah dan yang kedua al-qadariyah. Iya, al-qadariyah seperti yang disebutkan tadi ya. Iya, walaupun secara sanadnya ada kelemahan, tapi maknanya benar. Di mana Rasulullah SAW mengatakan al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Sesungguhnya qadariyah adalah majusinya umat ini. Bahkan saya katakan, kalau kita bikin perbandingan mana yang lebih buruk, tentunya al-qadariyah jauh lebih buruk daripada majusi. Iya, lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فلا بد من الإيمان بالقدر بجميع هذه المراتب فمن زعم أنه لا قدر وأن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة فهذا إن كان متبنيا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه متبنيا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه فهذا كافر بلا شك أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر وإنما يبين له ويشرح له الأمر فإن رجع فالحمد لله وإن أصر فإنه يكون كافرا. Baik, fala budda minal imani bil qadari. Maka harus, kata beliau, seorang itu dia beriman kepada takdir pada setiap tahapan yang telah disebutkan. Iya. Faman za'ama annahu la qadara, barang siapa yang dia menyangka bahwasanya dalam kehidupan dunia ini tidak ada takdir, tidak ada takdirnya Allah. Wa anna al-ibada humul ladzina yakhluquna af'alahum duna qadarillah, dan barang siapa yang menyangka bahwasanya hamba itu mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka tanpa ada sangkut paut dengan takdir Allah, seperti ucapan al-Mu'tazilah. Fahada in kana mutabanniyan lihadha ar-ra'yi wa huwa ya'lamu al-adillah walakinnahu yunkiruha wa ya'khudhu bi ra'yihi fahada kafirun bila syak. Barang siapa yang membangun pendapatnya ini, iya, dia bangun pendapatnya ini sementara dia sudah tahu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala sesuatu, tapi dia lebih cenderung memilih pendapat al-qadariyah
memilih pendapat Al-Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka. Iya. Kata beliau, maka yang seperti ini dia kafir tanpa ada keraguan. Dia kafir tanpa ada keraguan. Amma in kana muqallidan aw jahilan fa hadha yubayyan lah. Sekarang beliau sebutkan tentang kondisinya orang awam yang pemahaman mereka mirip dengan pemahaman Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah, tapi hanya sekedar ikut-ikutan saja atau karena jahil. Beda ya, beda orang yang membangun pemahamannya iya dengan pemahaman yang mirip dengan pemahaman Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah. Jadi sudah tahu dalilnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, mentakdirkan segala sesuatunya, namun dia lebih memilih pendapatnya sendiri. Kata beliau yang seperti ini, yang pertama dia kafir, keluar dari agama Islam tanpa ada keraguan. Sekarang beliau disebutkan contoh yang kedua, kondisinya orang-orang awam yang mereka punya pemahaman sama dengan pemahamannya Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah, namun hanya sekedar ikut-ikutan. Siapa mereka ini? Orang awam. Kata beliau, amma in kana munqalidan, adapun orang yang ikut-ikutan saja. Siapa mereka? Orang awam tadi. Au jahilan, atau mereka tidak tahu, sama dengan orang awam. Fahada yubayyan lah, maka mereka ini dijelaskan kepada mereka, disampaikan, dinasihati, iya, akan kebusukan, akan keburukan pemahaman mereka. Iya. Kemudian, fa in asarra 'alal kufri bil qadari fa innahu yuhkam bi kufrihi. Setelah dijelaskan, namun dia masih ngeyel, masih tetap di atas pemikirannya untuk mengingkari takdir, maka orang ini juga dihukumi akan kekafirannya. Ada orang awam punya pemahaman sama pemahamannya dengan orang-orang Mu'tazilah Al-Qadariyah. Oh, itu alam semesta ini iya, tidak ada sangkut pautnya dan takdir Allah. Manusia yang menciptakan perbuatan mereka. Allah tidak punya urusan. Kita sampaikan akan keburukan ucapan mereka, akan busuknya pemikiran mereka. Tapi ketika mereka masih ngeyel, masih lebih mengikuti pendapat mereka sendiri, maka orang ini juga dihukumi akan kekafirannya. Dihukumi akan kekafirannya. Iya. Paham di sini ya? Baik. Kemudian berikutnya, lakin in kana jahilan aw kana muqallidan fa hada la yukaffar min awwalil amri. Adapun orang yang jahil atau sekedar ikut-ikutan, maka ini tidak boleh dikafirkan semenjak awal, tidak boleh dikafirkan. Tapi dijelaskan dulu, dijelaskan, disampaikan, dinasihati, dikasih dalil-dalilnya, disampaikan hujah-hujahnya. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, tetap bersabar. Kalau dia masih ngayal juga, baru dihukumi akan kekafirannya. Wa innama yubayyan lahu wa yushrah lahu al-amr. Orang yang muqallid, orang yang jahil tadi dijelaskan kepada mereka. Wa in raja'a falhamdulillah, jikalau mereka rujuk dan bertobat dari ucapannya, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Wa in asarra fa innahu yakunu kafira. Namun ketika mereka masih terus-menerus berpendapat dengan pendapatnya, maka mereka terhitung sebagai orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Iya. Ini pentingnya seorang belajar ya. Iya, apalagi pembahasan seputar akidah. Iya. Manfaat ketika seorang belajar itu agar supaya dia tidak terjatuh dalam sebuah kekeliruan, iya, tanpa dia sadari. Layaknya seperti orang-orang awam, sehingga mereka tidak belajar, mereka tidak mempelajari, mereka tidak buka buku, mereka tidak baca buku, mereka tidak bermajelis ilmu, sehingga terkadang mereka terjatuh dalam sebuah kesalahan atau kekufuran tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Mereka anggap sepele itu. Mereka anggap sepele. Namun ternyata hakikatnya terkadang penyelisihan mereka, perbuatan mereka, ucapan mereka adalah bentuk kekufuran. Alhamdulillah. Baik, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga dari apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum.